untuk masuk ke dalam Gua Bumi Ayu ini, di luar ini semuanya dikelilingin sama batuan kars. Untuk masuk ke dalam juga, lebarnya kurang lebih 1 meter dengan kedalaman 18 meter. Dan yang pasti ini pertama kali saya coba masuk ke dalam goa. Agak takut sih. Untuk turun dasar goa ini, saya pun hanya mengandalkan seutas tali. Enak, gratis. Senang saja. Sekelumit cerita dari kampung kue di Kecamatan Cisaat ini menjadi salah satu harta di Kabupaten Sukabumi yang harus kita gali. Karena mewariskan tradisi dari leluhur, ternyata dapat menjadi tiang penyangga kehidupan ribuan orang penduduk kampung kue. Dalam petualangan saya membongkar peti harta Kabupaten Sukabumi, saya menemukan batik asli daerah ini. Kok bisa ya batik menjadi kebudayaan di tataran Sunda? Ayo kita cari tahu ya. Nah, ini adalah Teh Gita, pembatik otodidak yang telah melukis di atas kain selama 5 tahun terakhir. Bu, iya, iya. Bu, di Sukabumi ini aku memang jujur aja baru dengar kalau di Sukabumi ada batik, ya. Dengan motif yang terkenal itu Gurilaps ya, Bu ya. Iya, Gurilaps. Tapi sebelumnya di Sukabumi ini memang batiknya udah berapa lama sih, Bu? Awal launchingnya itu 2010. 2010. Itu. Berarti ini tahun ke-6 ya, Bu ya? Iya. Gurilaps, Gunung Rimba, lautan, pantai, dan sungai. 5 dasar motif batik yang menggambarkan kondisi geografis Sukabumi yang coba diangkat dan dikenalkan oleh para pengrajin batik. Dan di Pondok Batik Kreasi Sukabumi inilah cikal bakal batik asli Sukabumi mulai dikembangkan sekitar 7 tahun lalu. Nah, ini adalah proses ngareng-reng, menggambar motif di kain dengan cara mencanting. Ternyata proses penyantingan ini susah-susah gampang. Semuanya butuh proses. Jadinya berantakan kalau nggak terbiasa. Karena ternyata ukuran canting ini ada ukuran 1 sampai ukuran 10 ya, Bu ya. Jadi dia ukurannya itu dilihat dari lubang ini, dia ngeluarin cairan dari lilinnya itu ada ukurannya 1 sampai 10. Seberapa besar dia bisa dicetak. Kalau nomor 1 biasanya buat yang detail-detail. Bagus kan, Bu, hasil saya? Lumayan. Untuk menghasilkan satu kain batik dengan proses mencanting membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi jangan heran kalau satu lembar kain ini bisa dihargai Rp1.500.000 karena buatnya susah. Kain hasil cetakan dihargai sekitar Rp80.000 sampai Rp150.000. Harga yang murah mengingat kontribusi kita terhadap kekayaan warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO ini. Bersama dengan Kang Sony, saya belajar proses pewarnaan batik. Dengan pengalaman bekerja di 3 perusahaan batik sebelumnya, tentu saja pengalaman Kang Sony tak perlu diragukan lagi. Kalau ini adalah proses terakhir dari pembuatan kain batik, yaitu proses pelunturan lilin dari kain. Ini pakai air biasa ya, Mas ya? Air biasa. Air biasa. Nggak panas? Sedikit panasnya. Sedikit ya. Mendidih padahal ya? Belum ya, belum. Oh, itu belum mendidih. Kaya alamku tertuang dalam cantik warnamu. Lekuk goresan motif dalam lilin yang menyala, mengeluarkan keagungan budaya bangsaku. Ayo kita lestarikan warisan negeri kita. Terinspirasi dari moto Kabupaten Sukabumi yaitu Gurilaps, Gunung Rimba, lautan, pantai, dan sungai. Saya pun membongkar kekayaan alam yang berada di wilayah ini.
Dan ternyata ada goa. Bukan sembarang goa. Ini adalah Goa Buni Ayu. Di kawasan Cipacung, Kabupaten Sukabumi, untuk masuknya saja membuat saya deg-degan. Tapi tenang, pemandu saya dengan pengalamannya selama 20 tahun keluar masuk Goa Buni Ayu akan memandu saya menelusuri jejak purba kegelapan yang indah. Jadi takut saya berkurang. Untuk masuk ke dalam Gua Buni Ayu ini, di luar ini semuanya dikelilingin sama batuan kar. Untuk masuk ke dalam juga, lebarnya kurang lebih 1 meter dengan kedalaman 18 meter. Dan yang pasti ini pertama kali saya coba masuk ke dalam goa. Agak takut sih. Untuk turun dasar goa ini, saya pun hanya mengandalkan seutas tali dan tentunya nyali. Goa sepanjang 2,5 kilometer ini pertama kali dijelajahi oleh kaki manusia pada tahun 80-an. Stalaktit dan stalagmit menghiasi dinding dan lantai goa ini. Perlu diketahui untuk tumbuh sepanjang 1 mm saja, stalaktit dan stalagmit membutuhkan waktu 1 tahun. Berarti umur saya hanya sepanjang 2 cm batuan kapur ini. Yah, masih kecil. Jadi tolong jauhkan tangan-tangan jahil untuk mengoleksi batuan purba ini ya. Itu kayaknya ada penghuni goa. Dan penghuninya ternyata ular. Itu yang merindang dulu. Nah, tadi berkali apa sih? Ada ular. Ular segede gini. Segede gitu. Mana? Panjangnya, Ah, itu bukan gede. panjangnya segini. Besarnya sih kecil, cuma tetap aja ular. Ornamen-ornamen goa ini cukup lengkap. Tak hanya stalaktit dan stalagmit, saya juga di sini menemukan flowstone tempat saya cuci muka dengan segar. Kolamut, draperi, gordam, kanopi, dan ornamen goa lainnya. Ini di tempat peristirahatan, baru 1 kilo kita jalan ya Pak ya. Karena perjalanan jauh 2,5 kilo. Bang, Pak, 8 abadi. Mau coba gelap abadi. Ya udah. Nah, kita coba punya yuk. Goa Buni Ayu menjadi sumber pendapatan penduduk setempat. Ada sekitar 60 orang guide yang bergiliran menggantungkan pendapatannya dari wisata alam ekstrim ini. Ketemu sama penghuni gua. Kita lihat. Ya, ini. Tapi udah mati. Udah. Kalau yang ini, ratusan di atas itu ada kelelawar pemakan serangga, masih hidup. Petualangan menyusuri Goa Buni Ayu memakan waktu sekitar 3 jam.
Ya, cukup melelahkan sih untuk yang tidak terbiasa, seperti saya. Hihi, capek juga ternyata. Sampai juga.